Usai dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert menyampaikan terima kasihnya kepada supporter pemain dan PSSI. Pernyataan Kluivert disampaikan melalui akun media sosialnya setelah mengetahui kebersamaannya dengan skuad Garuda berakhir. Usai gagal dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI resmi memecat Patrick Kluivert dari kursi pelatih timnas Indonesia. Setelah mengetahui dirinya diberhentikan, Kluivert pun menyampaikan terima kasih yang ditulisnya di akun media sosialnya. Kluivert menyebut sangat kecewa dan menyesal atas kegagalan skuad Garuda melangkah ke Piala Dunia. Namun ia mengaku sangat bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia dan mengucapkan terima kasih pada seluruh supporter timnas Indonesia, pemain, dan juga PSSI. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga yang sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum mau mengomentari terkait pemberhentian Kluivert dari timnas Indonesia. Namun Erick Thohir berjanji akan memberikan pernyataan resminya dalam 1-2 hari ke depan. Untuk yang bola jangan hari ini, ya. Ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari, ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua, ya. Tanya sama Waketum sama Sekjen, ya. Nanti tanya ke PSSI. Pemberhentian Kluivert diputuskan setelah timnas Indonesia tampil buruk di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengalami 2 kali kekalahan beruntun dan menempatkan Indonesia sebagai juru kunci grup. Catatan negatif ini sekaligus mengubur harapan besar masyarakat Indonesia untuk melihat Garuda terbang ke panggung Piala Dunia. Kembali bersama kami pemirsa, isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban Ponpes Al-Khozini yang ambruk tiba di rumah duka. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri asal Sampang yang terakhir kali diidentifikasi dan dimakamkan. Keluarga histeris saat jenazah Zaki bin Yusuf tiba di rumah duka di Sampang, Jawa Timur. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo yang menjadi salah satu korban musola ambruk. Jenazah Zaki merupakan korban terakhir yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Usai sholat jenazah dan doa bersama, petugas bersama warga mengangkat peti jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman di dekat rumah duka. Sekarang adalah hari terakhir pengiriman korban jenazah akibat runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini Hudurat Sidoarjo. Sekarang pengiriman terakhir untuk Kabupaten Sampang, yaitu jenazah yang ke-10 untuk Kabupaten Sampang dan juga merupakan pengiriman terakhir. Jadi tidak ada sisa jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Total ada 10 santri asal Sampang yang menjadi korban musola ambruk Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Sementara itu, total ada 67 kantong jenazah yang diserahkan ke tim forensik dari reruntuhan bangunan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seluruh jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Dengan teridentifikasinya 5 jenazah terakhir, tim DVI Polda Jatim pun umumkan penutupan operasi identifikasi. Setelah 2 minggu lebih bekerja, tim DVI Polda Jawa Timur akhirnya mengumumkan penutupan operasi identifikasi korban tragedi Ponpes Al-Khozini. Penutupan dilakukan setelah tim berhasil mengidentifikasi 5 kantong jenazah terakhir di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. 5 jenazah terakhir ini adalah Solihin, Raihan Rafa Aldiansyah, Fairuz Sirojudin, Muhammad Deva Syarifuddin, serta Zaki. Kelima jenazah terakhir teridentifikasi melalui sejumlah metode, diantaranya catatan medis, properti, dan pencocokan DNA.
sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan orang hilang yaitu 63 korban hilang dan sudah teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang. Usai teridentifikasi, kelima jenazah langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Hujan di Jakarta ramai dibahas di media sosial karena disebut mengandung mikroplastik, zat beracun berukuran mikro yang berbahaya bagi tubuh. Badan Riset Nasional pun membenarkan temuan tersebut. Hujan Jakarta ramai dibahas warganet di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Bukan soal penyebab banjir dan macet, tapi kali ini hujan Jakarta disebut mengandung mikroplastik zat beracun yang berbahaya bagi tubuh. Dalam sebuah unggahan akun Instagram, hujan Jakarta disebut mengandung zat beracun mikroplastik. Reaksi warganet pun memenuhi kolom komentar. Ada yang percaya, ada pula yang menyebut itu hoax. Menanggapi hal itu, Koordinator Riset TMC Modifikasi Cuaca BRIMAPRIN Joko Gunawan menyebut, berdasarkan riset yang dilakukan Pusat Riset Oseanografi BRIN, hujan Jakarta mengandung mikroplastik ukuran 500 hingga 1000 mikrometer. Mikroplastik berasal dari plastik yang terurai jadi potongan kecil karena paparan sinar matahari, angin, atau gelombang laut. Saat hujan turun, mikroplastik terbawa air hujan dan masuk ke dalam siklus hidup masyarakat. Hujan mikroplastik ini banyak ditemukan di daerah perkotaan atau di wilayah yang marak pembakaran sampah liar. Dari riset BRIN, hujan mikroplastik beracun bagi tubuh, dapat memicu stres oksidatif, peradangan, dan gangguan metabolik atau imun pada manusia. Untuk menghindari polusi mikroplastik, masyarakat bisa ikut menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik yang kini jumlahnya makin mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, dari total 32 juta ton sampah nasional, 20%-nya merupakan sampah plastik. Tim Liputan iNews melaporkan. Aktua tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat. Sindo File. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One. Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV.